Halo. Oke, alhamdulillah dari rekam. Oke, selamat datang di acara Ngobrol Buku bareng penulis, yaitu Kak Rida dalam program Bincang Literasinya, kolaborasi hangat dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Aceh, yang pengurusnya yaitu Kak Nita. Kak Nita nanti mungkin mau kata sambutan sedikit mungkin. Oke, perkenalkan saya Nurul Fauzia dari Relawan Literasi Masyarakat nih teman-teman. Tapi untuk fokusnya Langsa yang akan menemani teman-teman selama 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ya teman-teman. Yang seharusnya istirahat, malah pada semangat ini mau dengerin proses kreatifnya Kak Rida. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai seputar buku terbarunya Kak Rida yang berjudul Bawa Apa Ya? Sebelum kita mulai, ini saya mau lihat dulu, baru eh, 6 juta orang nih yang hadir. Ada Kak Nia nih dari mana Kak? Dari aku lupa nih. Dari Tanjung Balai ya Kak ya, Yang Kak mana Nia. Kak? Dari Tanjung Balai. Ada Kak Claudia. Halo Kak Claudia, terus ada Kak Rahmiana dan Kak Nita tentunya. Kita akan, semoga nanti makin rame ya, makin malam ya. Oke, ini cuman Kak Rida sendiri nih dari Jawa nih. Nanti mudah-mudahan makin rame ya teman-teman ya. Nah, biar acara kita malam ini berjalan lancar dan nyaman, ada beberapa poin kecil yang perlu kita perhatikan bersama. Harap mengondisikan mic-nya teman-teman ya, kalau bisa itu dalam keadaan mute biar narasumbernya menyampaikan materi dengan fokus. Kemudian sangat disarankan untuk membuka kamera, tapi bila berkendala nggak apa-apa turn off. Kemudian jika ada pertanyaan di tengah sesi, teman-teman bisa tuliskan langsung di kolom komen atau nanti disimpan dulu untuk sesi Q&A-nya. Dan akan lebih bagus kalau buka mic ya, jadi bisa ngobrol langsung nih dengan penulisnya. Nah, malam ini topik kita tadi udah saya sampaikan juga, aku sampaikan juga buat em, teman-teman pegiat literasi, pengelola TBM, orang tua. Ini malam ini tuh linknya udah aku sebar kemana-mana, flyer udah aku sebar kemana-mana. Karena kayak rugi banget ya kalau nggak disimak gitu. Sudah hadir bersama kita nih teman-teman penulis hebat di balik buku Bawa Apa Ya, yaitu Kak Rida. Halo, selamat malam Kak Rida. Iya, malam Kak Nurul. Oh, Alhamdulillah. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Kak Nurul Alhamdulillah bagaimana? sehat. Alhamdulillah juga sehat semangat Kak Rida nih. Baik, terima kasih banyak Kak Rida sudah berkenan nih mengeluarkan waktunya secara penulis sibuk ya. Pasti Kak Rida ini udah banyak idenya ya. Mau melahirkan buku yang lain lagi. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke obrolan inti, saya mau menyampaikan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita ya. Ini diriku udah bisa share screen ya Kak Nita ya? Bisa Kak, coba. Bisa ya, bentar. Tadi di mana nih aku simpan? Oh, di sini. Oke. Udah kelihatan kah? Belum ya? Share. Kemudian, ini dia. Sudah. Oke, sip. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, data Kak ini, kita memperkenalkan dulu pemateri kita, yaitu ada Kak Rida Purba. Alamatnya di Jawa Barat. Wah, jauh banget ya, Kak. Kemudian ini nomor HP dan Instagram Kak Rida. Jangan lupa follow ya, teman-teman ya, biar tahu seperti apa proses kreatif Kak Rida. Terus Kak Rida juga ada toko online-nya nih. Mana tahu mau beli buku ya, teman-teman. Kak Rida ini jago nulis dan juga mengajar. Terus Karida latar belakangnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir nih Kak. Wah, jadi takut saya. Luar biasa ya Karida latar belakang sekolahnya. Jadi penasaran saya nih apakah Karida bisa
adalah alumni di SMA Plus Al Azhar Medan. Ih, bangga banget aku jadi anak Medan nih, Masya Allah. Ternyata penulisnya dari Medan. Lalu sekolahnya SMP-nya di Simpang Perasahan dan SD di Simpang Perasahan. Karida pernah saya pernah bekerja di Departemen R&D PT Kagio Elektronik Indonesia, Divisi Umum PT Gama Mitra Lestari. Kemudian saat ini reseller buku penerbit Indi Mayor dan sekarang penulis buku. Sekarang kita siap-siap membaca prestasinya teman-teman ya. Kak, prestasi Karida, peserta terpilih kurasi CB Bat 1, kelompok buku cerita bergambar, Pusat Perbukuan Kemendikbudristek 2024. Peserta terpilih lolos tahap pertama workshop buku non-teks CB kategori puisi Pusat Perbukuan Kemendikbudristek 2024. Pemenang saya medal penulis GLN 2024 kelompok buku cerita bergambar jenjang B1. Lalu penulis kurasi CB tema perubahan iklim dan lingkungan 2025. Penulis terpilih Lokakarya CB jenjang B3 tema STEM 2026. Lolos 75 besar sayembara GLN Kemendikbudristek 2026. Penulis terpilih sayembara buku cerita bergambar berbasis objek pemajuan kebudayaan Berau, Gero Books Berau 2026. Ini yang terbaru ya Kak ya. Kemarin aku tengok di WA Story-nya Kak Rida, lahir lagi ya karyanya, Masya Allah. Kemudian karya-karya Kak Rida ada apa ya yang akan kita ngobrolin hari ini? Penerbitnya dari Mizan. Lalu Impian Bola 2026 CB Kemendikbudristek, Antologi Bo Tak Lagi Bersedih 2026, Forsen, kemudian Antologi Komik Ternyata Dia Pelakunya 2026, Win Media, Bertualang ke Kebun Binatang Silent Book Jenjang A 2024 CB Kemendikbudristek, lalu Domba dan Pesta 2024 Jenjang B1 GLN Kemendikbudristek. Lalu yang akan lahir ada Hari Keberuntungan Romi, penerbit Litera Loka, Ana Margin Kiri, kemudian Tujuh Keajaiban Sabar, penerbit Bacaan Media. Lalu ada karya antologi dari tahun 2020, 2020, 2021 sampai 2023 nih teman-teman. Dan ke belakang lagi adalah pengalaman literasi Kak Rida yang luar biasa. Jadi teman-teman, menulis itu membawa kita kemana-mana ya. Jadi MC ayo, jadi membawa, jadi read louder ayo, jadi narasumber Kemon ya. Masya Allah, luar biasa nih rezeki penulis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, khawatir kita kelewatan hal-hal yang seru yang mau dibicarakan sama Kak Rida. Aku. Ini Kak Rida dari aku aja, materi Kak Rida atau Kak Rida mau share screen sendiri? Saya share screen sendiri aja, Kak. Oke, sip. Bentar ya, aku stop share dulu. Oke, itu ya dia teman-teman. Luar biasa ya prestasinya, semoga menular ke teman-teman semua ini. Alhamdulillah teman kita sudah bertambah. Ada Kak Fani, halo Kak Fani. Kemudian ada Kak Amanda. Semua paling banyak dari Aceh ya. Baik, sekarang waktunya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Buku bawa apa ya? Ini punya daya tarik yang luar biasa buat pembaca cilik. Apa aja yang baca judulnya aja penasaran ya? Hah? Bawa apa ya? Itu biasanya terpikirkan kalau aku mau pergi ya. Nanti bawa apa ya? Oke. Atau biasanya nih yang paling sering itu masak apa ya? Itu. Hmm, Kak Ida malam ini kita tuh penasaran banget gimana awal mula ide cerita buku ini lahir, kemudian apa pesan utamanya, lalu seperti apa proses kreatifnya. Untuk Kak Ida, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Nurul. Eh, acaranya sudah dibuka sangat luar biasa. Nadanya Kak Nurul membawakan apa tadi pembukaan tadi sangat asik ya. Yang jadinya ngantuk, aku jadi nggak ngantuk. Selamat malam kakak-kakak semua. Kakak-kakak yang dari Aceh ataupun dari Sumatera, saya berasa pulang kampung. Karena apa? Karena saya juga asli Sumatera ya, berdarah Batak ya. Nggak jauh-jauh lah ya dari Aceh. Dan Aceh itu sangat dekat sebenarnya sama saya. Kenapa? Karena waktu saya SMA itu di asrama ya di Medan itu teman-teman saya itu mayoritas itu orang-orang Aceh.
dan berbagai kota, ada yang dari Langsa, Malabo, Pidi, Sabang, banyak sekali gitu. Dari teman sekelas, abang kelas, adik kelas itu banyak, semua dari Aceh rata-rata. Nah kemudian 2 tahun yang lalu juga saya ke Banda Aceh, adik saya wisuda ya di kuliahnya di Unsia, jadi benar-benar senang aja gitu di Aceh, banyak pantainya bagus-bagus, jadi merasa dekat, jadi saya merasa pulang kampung nih. Makasih loh Kanita udah dikasih wadah Aceh. Ya, saya langsung aja ya, kakak-kakak tanpa berlama-lama. Terima kasih juga ya, teman-teman dari Forum Taman Baca Masyarakat sudah diberi wadah saya untuk berbagi bedah buku terbaru saya yang terbit di Dari Mijan. Nah, ini data bukunya, covernya seperti ini. Baru aja terbit ya tahun bulan Mei kemarin. Kemudian buku ini digambar oleh Kak Kori. Kalau teman-teman tahu buku Kata Ketek ya, yang penulisnya Mas Nur Hadi. Nah, setelah Kata Ketek, Kak Kori itu menggambar buku saya yang ini gitu kan, dipasangkan oleh penerbit sendiri ya. Karena kalau penerbit dari Mijan itu ilustrator itu dipilih oleh penerbit sendiri. Jadi saya dipasangkan begitu ya. Tahu rupanya sama Kak Kori gitu. Kemudian ini bentuk formatnya itu soft cover. 28 halaman, bergambar ya, berwarna, full color begitu. Kemudian bisa dibaca dimulai dari balita karena teks di dalamnya juga pendek-pendek. Nah, saya mau bercerita tentang latar belakang buku ini. Itu sebenarnya idenya itu ya dari sehari-hari saya di rumah. Anak saya 3 kan, semuanya laki-laki. Yang paling besar itu SMP, yang tengah itu kelas 3, kemudian yang paling kecil itu sekarang kelas 1. Nah, yang tengah sama yang bungsu itu kalau misalnya mau pergi gitu ternyata suka bingung ya gitu. Saya gini, ternyata bukan hanya orang tua gitu, orang dewasa yang suka bimbang mau pakai ini atau itu gitu kan. Nah, ternyata mereka juga gitu. Malah lucunya itu seringnya itu pakai tang ting tung tuh loh, tang ting tung, baju mana yang aku mau pakai tang ting tung gitu loh. Nah, itu menurut saya menarik gitu ya, menarik perhatian saya. Jadi apa ya, sumber ide itu saya simpan gitu. Jadi ketika eh, pada saat bulan September itu jauh ke belakang ya, 2024 itu kan di IIBF itu ya, di pameran buku internasional itu biasa penerbit-penerbit itu mengadakan kayak semacam klinik editor kakak-kakak. Jadi kita membawa naskahnya kita gitu dibaca langsung oleh editornya gitu. Itu bisa dikasih masukan, kemudian bisa bercerita tentang apa saja yang lagi dibutuhkan tema-tema oleh penerbitnya. Nah, itu kesempatan baik gitu kan untuk bertemu langsung, kenalan langsung dengan editor para penerbit di sana. Nah, kebetulan saya pada saat itu tuh berkesempatan diundang oleh penerbit dari Mijan ini gitu kan. Di sana saya bawa naskah saya, mau ya walaupun di sana bilangnya naskahnya itu kami lagi nggak butuh nih naskah yang seperti ini, kata dia gitu kan. Tapi memang eh, apa namanya, kabar baiknya itu kalau misalnya kita langsung ketemu tuh sama editor, mereka tuh langsung welcome, kemudian langsung mau bocorin gitu. Kita tuh lagi butuh tema ini loh gitu. Coba kalau Karida bisa nulisnya enggak gitu, boleh kita dikirim aja. Tapi memang eh, walaupun dia bocorin itu tema yang lagi dia butuhkan, tetap kita sebagai penulis itu mengikuti tahap-tahapan pemilihan naskah di sana gitu, bukan otomatis langsung lolos tuh, enggak gitu ya. Jadi memang apa ya, keuntungan kita ya kita tahu apa yang lagi dibutuhkan penerbit, jadi kita bisa fokus menuliskan naskah yang sesuai itu gitu kan. Nah pada saat setelah itu kan saya bawa pulang tuh ya, saya catat gitu apa yang dibutuhkan mereka. Nah ada satu tema itu yang menarik perhatian saya. Pada saat itu dia bilang butuh naskah bertema nutrisi gitu kan. Jadi misalnya bahan makanan ini eh, nutrisinya apa gitu, oh protein atau buah-buahan, ya, vitamin C gitu ya. Nah itu menarik perhatian saya. Kemudian saya fokus di tema itu gitu. Nah kemudian selama penulisan dari
Februari itu saya menyiapkan ada dua naskah gitu ya. Itu nanti saya ceritakan di slide selanjutnya. Nah, finalnya itu saya kirim di 2025 kan. Final naskah kirimnya itu. Nah, itu ternyata 9 bulan kemudian itu ternyata baru di ACC oleh penerbit Mizan. Saya sebenarnya udah lupa nih sama naskah ini. Karena kan biasanya 3 bulan ya, 3 bulan paling lama itu sebenarnya naskah oleh penulis itu boleh ditarik begitu kan. Tetapi karena memang saya masih fokus sama yang lain gitu, itu nggak sempat saya tarik ya saya biarin aja gitu kan. Nah di Lala memang di situ ya rezekinya. Di bulan November itu di email saya itu dibalas oleh penerbit kemarin itu nama editornya Kak Ana gitu ya. Kak Ana dinyatakan kalau diterima gitu ya. Alhamdulillah banget sih. Karena apa ya ini bukan kali pertama saya mengirim ke Darmijan itu udah yang kedua kali ya yang kedua kali alhamdulillah yang naskah kedua ini ternyata di ACC. Nah pada saat selama September sama Februari tadi kan saya menyiapkan ada beberapa ada dua dua draft sebenarnya. Nah, yang draft pertama itu sebenarnya keduanya sama-sama cerita tokohnya itu manusia gitu ya hanya yang membedakan itu adalah latarnya yang draft pertama itu latarnya itu pesta kebun gitu kan di kebun bersama teman-teman. Tetapi yang kalau yang draft kedua itu dia kayak pesta kebun tapi dalam rangka arisan bersama keluarga. Jadi keluarga besarnya yang datang gitu kan. Nah si anak itu tetap tetap bingung mau mencoba menu yang mana gitu kan. Nah tetap tetap kebingungan tadi yang bimbang tadi yang menjadi sumber idenya. Nah dari dua draft ini saya minta tuh suami saya, anak-anak saya membaca mana menurut mereka yang apa ya, yang mana yang menarik begitu untuk dikembangkan gitu. Nah, mereka sepakat itu lebih menarik itu adalah pesta kebun bersama teman-teman. Jadi arisan itu kayaknya kurang menarik gitu menurut anak-anak. Jadi saya fokus di draft yang pertama kan. Nah, jadi finalnya itu ya saya ngirimkan di bulan Februari itu tahun kemarin itu ya tokohnya manusia ya kemudian formatnya itu boardbook jadi boardbook itu yang tebal itu loh kalau kakak-kakak pernah pegang gitu ya dia tebal luar dalam dan hanya 20 halaman nah judulnya itu saya tulis tuh apa yang kau bawa nah kemudian kan diterima nih bulan November ya eh November sama penerbit, kemudian di bulan Januari tahun 2026 kemarin, iya di awal tahun kemarin, itu ternyata Kak Ana itu minta naskah saya itu direvisi gitu kan. Nah, revisinya itu ternyata rombak total. Yang tadinya itu adalah tokohnya manusia, itu diminta tokohnya itu hewan. Nah, kemudian tapi tetap mempertahankan ide ceritanya ya si tokohnya itu tokoh utamanya itu merasa bingung gitu apa yang mau dia makan apa yang mau dia bawa gitu karena ini dia tema latarnya itu konfliknya adalah apa namanya pesta kebun jadi dia bingung mau bawa menu apa nih sama kayak kita kalau misalnya ibu-ibu mau arisan gitu ya mau bawa apa nih di arisan itu tuh sama gitu ya nah jadi saya diminta temanya jadi berubah lah ya kan. Yang tadinya itu nutrisi begitu kan ini lebih ke makanan gitu kan. Bermacam-macam makanan yang akan dibawa para tokoh tadi di acara pesta kebun. Kemudian saya tanya, berarti Kak, saya bilang gitu kan sama editor yang tadinya nutrisi gitu ini jadi kayak mengenalkan gitu ya mengenalkan bermacam-macam makanan khas Nusantara. Iya nggak apa-apa Mbak kata gitu. Memang kita lagi butuh yang kayak gini belum ada nih di Darmijan. Oh ya udah aku nggak apa-apa gitu kan ya. Saya revisi. Kemudian seperti ini jadinya kan saya ambil ada tujuh tujuh tokoh gitu ya masing ada di Indonesia. Nah, jadi eh, nama tokohnya ya saya ambil pendekatannya dengan namanya, misalnya kayak Komodo itu ada Momo gitu, Gajah Aga, biar gampang diingat sih maksudnya itu kan. Kemudian asalnya dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, kemudian masakannya itu juga berasal dari pulau-pulau tersebut gitu kan. Kayak misalnya sei itu kan dari Nusa Tenggara, kue lapis Maksuba itu berasal dari Sumatera Selatan gitu. Jadi mewakili pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pada saat saya menuliskan tokoh-tokohnya ini, timbul lagi nih saya yang ini kan, saya yang bingung gitu kan. Ini tokoh utamanya mau yang mana gitu kan.
dilihat satu persatu gitu kan. Kayaknya kalau gajah udah sering banyak ya tokoh utama gitu. Bekantan juga kayaknya ada pernah gitu. Kancil juga kayaknya pernah begitu. Nah, kalau di rumah kami gitu kan, memang jarang banget kami nemu gitu kan, belum ada koleksi buku yang tokoh utamanya itu adalah Komodo gitu kan. Nah, jadi saya fokuskanlah si tokoh utamanya itu si Momo, si Komodo tadi gitu loh. Jadi makanya yang kalau di cover tadi itu ada yang kulitnya warna biru itu. Nah, ini gambarnya juga ada tuh dia lagi lagi megang pisang. Oh, ternyata begitu ceritanya. Nah, akhirnya setelah revisi itu saya dikasih waktu kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu gitu selama bulan Januari itu kan. Nah, jadi judulnya juga diganti bawa Avaya. Kemudian tidak jadi boardbook nih, jadinya soft cover. Ukurannya A4, 28 halaman dan ciri khasnya itu hewan endemik sama menu khas Nusantara. Jadi bener-bener beda banget dengan format dan draft yang saya kirimkan di awal gitu. Jadi berubah hanya mempertahankan ide dasarnya aja. Nah, ini burbnya, jadi si Momo tadi mau mengadakan pesta kebun, tapi dia bingung nih mau bawa apa gitu. Menu kan banyak ya. Nah, habis itu dia keliling nih ke rumah temannya satu persatu melihat apa yang dibawa temannya untuk pesta kebun nanti. Ada yang bawa makanan, kue-kuean, kemudian ada yang bawa minuman juga, kemudian ada yang berbentuk nasi, berbentuk karbohidrat ya. Kemudian ada yang buah juga, buah matoa. Nah, itu tadi. Nah, giliran si Momo udah keliling pun dia tambah bingung juga gitu. Ini mau menu apa gitu kan. Nah, ini udah dia blurbnya. Nah, yang saya senangnya itu dari buku ini adalah Kak Kori itu dia sangat mahir membuat apa ya gestur-gestur si tokoh utamanya itu mulai dari emosi sedih, senang, penasaran, kemudian kalau dia lari kayak mana itu Kak Kori ini banget mahir banget membuat tokohnya itu apa ya gestur dia ketika mengapakan emosinya itu menarik kalau menurut saya begitu. Nah, ini dia di halaman terakhir juga ada kayak semacam fakta, ya fakta sains gitu tentang si komodo tadi sebelum apa biodata si penulis sama ilustrator. Nah, ini Kak Kori, kemudian ini berkenalan komodo, dan ini beberapa penampakan isi dalamnya ya. Nah, seperti ini kakak-kakak. Nah, ini dia pada saat dia jalan dipanggil sama Lili gitu ya. Nah, kemudian mereka ternyata Lili bawa jajak laklak, Eka bawa nasi astakona. Nah, ini pada saat mereka sudah berkumpul nih bersama-sama gitu, masing-masing mereka mencicipi, saling mengobrol, saling mempersiapkan gitu. Nah, pada akhirnya jadinya kan berubah total nih temanya. Nah, bukunya ini sebenarnya tentang apa? Yaitu sebenarnya tentang Indonesia ya. Tetapi keanekaragaman dari Indonesia itu tidak digambarkan lewat peta gitu, geografis atau penjelasan yang panjang lebar. Tetapi dari makanan, dari tempat yang kita berbeda, kita bisa duduk bersama, saling mencicip, kemudian kita saling mengobrol itu kita merasa dekat satu sama lain dan itulah Indonesia Keraga. Nah, ini dia bonus. Pada saat bulan Mei itu saya melakukan apa ya kayak semacam tanda tangan gitu ya bersama ilustrator gitu. Itu Kak Kori di belakang bersama buku-bukunya bukunya kami. Nah, ini data pribadi saya. Silahkan di-follow kita berteman teman. Nah, demikian saja Kak Nurul teman-teman. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Rida. Ih, cepet banget. Cepet ya? Ya udah gak apa-apa, kita akan eksplor ya lewat tanya jawab. Aku dulu deh ini Kak Rida. Kak Mm. Rida, gimana perasaannya waktu perubahan dari board book ke softbook? Kesel nggak sih?
Kalau dibilang kesal sih enggak, karena gini, kalau udah di ACC itu kan ya udah seneng banget ya. Jadi mau direvisi berapa kali pun ya tetap happy aja sih, dibawa enak aja. Toh juga udah disetujui, lah tinggal satu langkah lagi nggak apa-apa gitu kan. Apalagi editor juga ngebantu gitu kan. Eh, Dia menyarankan ya hewannya terserah Kak Rida, siapapun gitu, hewannya boleh apa aja. Nah makanya saya fokuskan aja biar mewakili Indonesia kan, jadi benar-benar mengenalkan keragaman makanan khas Nusantara gitu sih Kak. Jadi nggak ada kesal sama sekali, semangat malah semangat. Iya, betul-betul Masya Allah. Di ACC karena aja udah ter- syukur ya. karena ternyata setelah direvisi itu lebih bermakna gitu. Jadi kalau saya Mm-mm. pikir-pikir, ketika kalau itu diteruskan yang kemarin Boardbook ya, dia hanya semacam kayak buku kesehatan gitu. Iya, Oh, aku betul. mau daging, daging bikin kamu apa ya, vitamin apa, ya apa namanya, protein, buku bikin tulangmu tambah tinggi gitu-gitu sih. Lebih kurangnya. Nah, kalau yang ini kan kayaknya lebih bermakna, benar-benar Indonesia banget lah gitu ya menurut. Mm-mm. Menarik sekali. Terus tadi ada nyatet juga Hmm. bahwa kedekatan kita dengan editor itu ngaruh ya kak ya. Kita dapat informasi yang orang lain tuh belum tentu dapat gitu ya. Dan itu eh, membuka peluang besar ya buat kita untuk mulai duluan. Yang nggak tahu Betul. ya apa namanya informasinya bisa dapat belakangan kayak gitu. Itu aku setuju banget. Jadi teman-teman keuntungan jalan-jalan ke apa ke Pameran buku. pameran buku ya Mm-mm. ke bazar-bazar buku itu fungsinya itu ya Karida ya manfaatnya ya. Betul, saya memang senang banget kalau ke acara pameran karena kan semua booth dari penerbit ada ya. Saya bisa datang ke sana, kenalan langsung, syukur-syukur yang punya penerbit ada di situ gitu karena memang pengalaman saya di tahun ya itu saya keliling gitu ya setiap bootnya penerbit ya alhamdulillah ketemu sama yang punya penerbit gitu kan, kemudian saya minta emailnya, mereka nerima naskah itu keterima gitu loh Kak, keterima dua naskah gitu, terus saya pindah lagi ya, ya ibaratnya saya mengumpulkan inilah gitu kan, terima umum nggak naskahnya. Nah alhamdulillahnya itu memang di tahun 2024 masih ada program ya itu tadi kayak apa ya apa klinik editor nyebutnya begitu. Dua ribu dua Mhm. ribu lima, 2024, 2025 itu 2024 masih ada, 2023 masih ada, dua yang nggak ada itu 2025. Kosong, beneran nggak ada itu. Jadi waktu 2024 itu saya malah ngirim ke berbagai penerbit tuh, alhamdulillah ke dari Mijan iya, kemudian ke GPU juga iya. Ketemu sama setidaknya kita ngasih tahu lo kenalan ini lo ada penulis yang namanya Rida gitu. Jadi benar-benar kesempatan kita mengenalkan diri apa branding kalau ada penulis buku anak nih namanya ini gitu. Kemudian ya karena kita ngobrol langsung tuh, jadi ya itu keuntungannya itu ya kita jadi tahu di sana itu lagi butuh apa gitu ya. Walaupun tetap memenuhi ini ya, kita tetap ngikutin tahapannya gitu. Oke oke. Itu ya teman-teman tips yang perlu dicatat banget. Jadi kayak jalur cepat sebenarnya ya Kak. Betul betul Masya betul. Allah, luar biasa. Aku juga punya pengalaman serupa nih sama Kak Rida, tapi puluhan tahun Kak. Mendengar Kak Rida lagi jadi semangat. Wah, ayo Iya, kamu. Aku kenal juga tuh sama bukan redaktur tapi editor. Nah, terus Hmm, ditawarin buku, ya udah, alhamdulillah aku iyain. Ya, meskipun aku nggak tahu ini gimana nanti ya nyari bahannya segala macam, oh iyain aja dulu. iya iya betul betul betul. Kayak gitu, masya Allah luar biasa Kak Rida. Terus, nah, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau raise hand, open mic silahkan, jangan malu-malu. Mumpung penulisnya ada di sini nih. Berarti Kak Rida klinik editor itu dari programnya Mizan ya atau gimana? Biasanya penerbit sendiri yang mengadakan uh, poster gitu secara umum gitu kan, biasanya karena terbatas waktu ya mereka ini apa namanya memilih gitu mana yang apa penulis-penulis yang yang diperbolehkan datang gitu loh Kak. Jadi dia tergantung Hmm. jamnya juga. Jadi kamu jam segini sampai jam segini. Paling cuma 15 menit, nggak lama Kak. Mm-mm. Mm, Kuota kan, waktu kuota dan mereka membatasi sebenarnya. Tapi dibuka Mm-mm. secara umum, makanya saya ngejar itu. Selalu saya saya ibaratnya saya kirim gitu ke beberapa penerbit yang mengadakan ya mana nyantolnya ya di situ ya kesempatan baik untuk bertemu sama editor. Oke, jadi siapin dulu naskahnya ya Kak ya.
betul. Ah. Jadi jangan sampai nggak bawa apapun ya, sayang banget tuh Iya, jauh-jauh. iya, betul, betul, betul. Oke. Silakan, Kak Nur. Hmm, terus tadi mau nanya apa lagi ya? Ini ada Kak Karunia, Kak Nurul yang nanya di Oh, kolom. Kak Nia. Oh ya, Kak Nia. Ini Kak Nia nggak mau open mic nih, Kak Nia. Iya nih, Kak Nia ini sebenarnya adik kelas aku di SMP loh. Jadi kan eh, Hmm, apa ya dia malah apa seangkatan dua. Masya Allah. Makanya waktu Iya. pulang kampung ke Medan kemarin sempat ketemu sama Nia. Hmm, iya Kak Nia ini juga master ini. Kemarin waktu BIMTEK di Medan aku juga jumpa, luar biasa Hmm, prestasinya. Baru pulang juga kan Kak Nia ini dari Jakarta. GLN. Iya, betul, betul. Kak Nita ntar next Kak Nia ini pokoknya. Wajib. Oke, izin tanya ya Kak, via chat aja. Oke, baik. Berapa lama diberikan waktu untuk berpindah versi naskah itu, Kak? Oke. Lalu, bagaimana tip Kak Rida agar buku kita dikenal lebih luas? Jika bikin konten di IG tentang buku, apakah ada jadwal khususnya, Kak? Kak, gitu. Oke. Makasih nih ya pertanyaannya. Jadi waktu diminta direvisi itu nggak lama, paling kalau nggak salah ingat saya itu cuma 2 minggu. Cuma memang karena saya pada saat itu fokus cuma satu naskah itu, dalam seminggu saya udah selesai gitu kan. Saya berikan aja ke editor gitu. Jadi memang nggak lama. Jadi dari Januari, tahu-tahu kan Mei udah apa ya April ya itu udah selesai gambarnya sampai keluar ISBN itu launching Mei aja sebenarnya saya nggak yakin saya pikir itu masih sampai akhir tahun 2026 gitu dan ternyata proses di sana tuh cepet gitu loh Kak cek gitu pokoknya kalau udah beres semua apa namanya dipasangkan sama ilustrator gambar itu minimal 3 bulan itu udah langsung terbit gitu saya juga nggak nyangka secepat itu loh gitu Oke, terus proses kemudian Kakak Heeh. bikin kontennya, terus Oh, agar biar bukunya dikenal luas. dikenal luas. Nah, salah satunya seperti ini. Saya gandeng komunitas gitu, teman-teman mau jauh mau deket untuk mengadakan bedah buku, ya sharing gitu loh tentang buku kita biar paling nggak kan karena kita bedah buku ya teman-teman yang di sini jadi tahu ada loh buku yang namanya bawa apa ya gitu. Nah itu salah satu cara saya sih Nia gitu kan selain di sosial media pribadi juga saya apa ya naikkan konten-konten gitu ya mulai dari ya konten kemarin itu terbit seperti apa, kemudian unboxing, kemudian ya proses kreatifnya juga saya masukkan di Instagram gitu, biar pada baca. Kemudian kalau untuk jadwal, nah ini dia, saya bukan orang yang jadwal gitu. Karena ternyata susah ya kalau dijadwalkan gitu ya nanti bersinggungan dengan jadwal mak-mak antar anak, gitu. Mak-mak mau masak gitu itu saya belum yang di tahap itu sih nih ya maksudnya serapi itu sejadwalnya harus ada per seminggu 2 kali posting atau berapa itu saya belum sampai yang segitu karena saya orangnya mudian gitu ketika saya udah buat konten aja itu untuk apa ya mendapatkan multi posting aja itu lama sekali gitu aduh ini cocok nggak ya dimasukkan aduh kok kayaknya malu-maluin kalau ngisi kayak gini gitu itu kebimbangan saya gitu asal mau posting gitu. Jadi saya nggak ada bikin apa ya kayak jadwal khusus enggak. Tapi kalau misalnya saya yakin ini kayaknya cocok ya udah saya upload aja gitu. Tapi memang sebaiknya sih ada jadwal ya. Tapi ya kalau saya jangan ditiru. Mama banyak alasan ini. Pembayaran jasa penulis. Oh, kebetulan naskah saya ini itu jual putus nih ya. Oh, iya. Saya minta di royaltiin kan, gitu kan. Saya kan termasuk reseller juga sama resellernya penerbit kan. Saya bilang, oh, kalau di royalti gimana gitu. Tetap nggak bisa. Jadi mereka tetap jual putus. Begitu nih ya. Ya ampun, padahal kalau royalti lumayan ya, Kak. Ya kita nggak tahu ya lah kalau laku. Ih, laku dong. Ya ini sih, kalau saya sih yang penting terbit dulu aja. Ibaratnya kita
naruh apa ya, karya kita udah ada di sana, jadi hubungan kita ke penerbit juga enak. Dan alhamdulillah memang iya gitu kan. Nah, setelah saya ngirim ini, ngobrol terus, terus ada WA-an juga gitu kan. Jadi komunikasi dengan editor di sana ya jadinya welcome gitu. Ketika kita submit naskah baru, itu tuh ya dibalas gitu ya, walaupun penolakan ya nggak apa-apa. Setelah ini aja dua naskah saya ditolak. Jadi bukan Masya otomatis Allah. langsung diterima, enggak gitu ya. Tetap di sana kan punya standar ya. Kalau bagus ya mereka akan terima. Kalau ya nggak cocok dengan mereka pasti mereka tolak gitu. Jadi saat Ya, ini masih jual putus nih ya. Tapi kalau penerbit lain kurang tahu saya. yang penting jangan berhenti nulis ya kak ya. Ya, Terus betul. berkarya. Terus kemarin cetak berapa eksemplar ini kak? Bawa apa ya? Ini yang saya nggak tahu, tapi saya kan reseller Mijan nih. Saya tahu tuh di apa ya, kayak di khusus untuk reseller itu lebih dari 1.000 gitu, lebih dari 1.000 yang saya lihat 1.200 kalau nggak salah. Itu kan pasti udah dikurangin yang ke apa ya, ke toko-toko Gramedia itu pasti udah keluar. Jadi itu hanya stok yang ada di gudangnya Mijan gitu. Nah, alhamdulillah Pak, ini udah jalan berapa dari Mei ke sekarang ya, itu udah sisa ya, sisanya 700. Tolong dihabiskan ya. Sisa. Oke. Ini bisa dibeli di mana kak? Di online Iya atau betul. di toko Beli buku? toko buku Gramedia ada. Kalau di sini ada di Gramedia. Harusnya sih kalau di Aceh juga ada ya. Kemudian di itu di apa, marketplace juga ada, di Market Mizan, di Topet juga ada, saya lihat ada gitu. Kalau beli di saya juga ada bonus tanda tangan. Wes, oke. Ya itu dia. Itu yang mau saya mau bilang awal beli sama kak bisa plus tanda tangannya. Tadi ya kak di toko tadi ya. Apa nama toko ya kak? Rumah buku original. Rumah buku original. Ada di Shopee nggak sih kak? Oh, nah kebetulan saya nggak pakai Shopee. Oh, Kalau pakai eh, Shopee mahal iya adminnya ya. gitu. Jadi ini langsung aja kalau mau beli pesan ke Kak langsung ntar dikirimin dengan berbagai pilihan ongkir dan ini ya Ekspedisi. jasa ya, Iya. ekspedisi. Terus ini Kak Nia respon lebih baik penolak ada kabar penolakan daripada nggak ada kabar ya Kak. Iya ya. Iya, Iya ya kadang benar. ada penerbit yang nggak ini ya kayak nggak ngasih kabar dan sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi kita nggak tahu tuh naskah kita diterima apa enggak. Ini kan naskah saya yang kedua ya. Yang naskah pertama aja itu sampai sekarang aja nggak dibalas loh. Tapi saya nggak ngungkit. Cuman Jadi, yang luar biasa kakak bisa nunggu 9 bulan terus heeh, nggak ada nggak keingat terus tiba-tiba dapat kabar aja. Nah itu kan iya. rezeki banget nih itu Rezeki, gimana sih? rezeki. Makanya katanya kan, tulis, kirim, lupakan, tulis lagi, kirim, lupakan, kan gitu terus katanya ya metodenya ya. Jadi saya terapkan aja sih sampai nggak inget gitu. Sampai itu itu ini ya kisahnya si buku ini ya. Nah, ada juga nih baru baru banget ya, di beberapa minggu kemarin. Jadi ternyata ada satu naskah saya yang di penerbit X lah ya saya bilangnya. Itu ternyata kan pada saat di bulan Mei itu penerbit itu kayak apa ya, sayembara menerima naskah gitu ya, penerimaan naskah. Nah, saya kirim kan. Nah, pada saat itu udah ditutup bulan Mei. Nah, ternyata katanya yang diterima itu di email gitu kan. Nah, saya sampai sekarang itu aja nggak ada email masuk gitu. Nah, ternyata minggu kemarin itu masuk email dari editor penerbit itu, X itu gitu kan, bilang kan kalau naskah saya yang saya kirim di bulan Mei itu sudah tahap review kedua. Loh, review pertamanya kapan gitu kan, saya batin. Ini kok saya nggak pernah deh emailan sama Mbak editor yang namanya ini gitu kan. Terus saya baca baca, loh ini kan naskah yang dulu gitu, yang dia nerima naskah di pada bulan Mei. Nah, ternyata dia bilang waktu bulan Mei itu dia udah kasih tahu kalau saya diterima, cuma saya nggak balas-balas. Loh, saya nggak nerima, mau gimana saya mau balas gitu. Nah, Gimana untungnya sih? dia bilang, minta maaf, baru sempat lagi nih saya konfirmasi. Ternyata dulu dia emailnya itu ke alamat email suami saya. Mungkin pada saat itu saya submit naskahnya pakai apa ya, Gmailnya suami saya. Kayaknya memang Oh, pernah pada saat itu gitu kan. Nah, cuma saya cari di email suami saya juga tidak ada. Ya itu pokoknya misteri. Tapi 3 bulan kemudian dia bilang kemarin, minggu kemarin tuh, ternyata itu udah review tahap kedua gitu kan, saya kaget ya. Jadi Masya Allah.
gitu kan ya. Tapi kalau rezeki memang nggak kemana sih. Yang penting tulis kirim lupakan, tulis kirim lupakan ya. Rezeki nggak kemana, alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah. Lanjut nih dari pertanyaan Kak Nia. Penulis dapat berapa eksemplar nih Kak untuk bukti terbit? Oke, kalau penerbit dari Mijan dapat 5. Dapat 5, kemudian ilustrator itu dapat 3 setahu saya. Gitu nih ya. Terus Banyak Kak kok Nia Mijan. penasaran lagi beli putus dapat berapa Kak? Adalah. Ada lah. 2 digit Kak Kak? Adalah, pokoknya Masya cukup Allah. makan bakso sebulan. Wih, luar biasa. Ayo teman-teman, ada lagi yang bertanya? Ini proses kreatif endingnya ya. Ada yang mau nanya nggak ketika nulisnya itu gimana Kak? Risetnya seperti apa? Ada. Oh ada nih, sebentar kita lihat. Oh Kak Nita, semua sampai pakai sampai pekawakan maksudnya. Oke, makasih Kak. Semoga bisa ikutin yang Kak Nita. Yes, ditunggu Kak Nia karya-karya terbarunya. Nah, kalau belum ada yang bertanya, aku lagi nanya. Kak Rida, seperti apa riset yang kakak lakukan nih? Kan eh, riset kuliner itu susah-susah mudah ya, apalagi seluruh Indonesia. Itu gimana kak pilih-pilihnya secara kuliner di Indonesia tuh banyak gitu kak. Hmm, betul. Eh, jadi saya yang pertama mungkin yang saya ambil itu yang dekat dengan saya gitu ya. Mungkin yang saya pernah tahu gitu kan. Sama kayak matoa gitu. Alhamdulillah itu saya pernah makan gitu buah matoa gitu. Dan ternyata memang manis, makanya saya Masya. masukkan ke sana kayak rasanya itu kayak campuran klengkeng terus ada duriannya kayak ada rambutannya gitu. Ya, oh, ya Ah, iya benar-benar. campuran ketiga buah itu kan hebat Hmm. banget itu ya buah buah Papua itu gitu kan. Nah, itu saya masukkan gitu kan. Kemudian untuk yang lain-lainnya saya riset. Cuma kan memang kalau kita riset di Google tuh kan banyak. Karena saya mengutamakan yang ada di WBTB, jadi di PDF Warisan Budaya Tak Bendanya Indonesia. Jadi kalau di situ kan valid ya, udah ada nomor registrasinya, kemudian memang, tapi kebanyakan memang ada beberapa apa ya nama gitu mungkin kita nggak familiar kayak dari Jogja itu di sini di WBTB itu disebut dawet camcau gitu. Tapi kan kita biasanya bilangnya cincau kan Cincau. gitu. Nah, tapi saya mengutamakan dari sana. Tapi tetap saya komunikasikan nih sama kakak editor gitu. Saya bilang biasanya kan kita familiar nih cincau nih gitu. Mm-mm. Tapi di WBTB ini linknya, saya bilang mereka nyebutnya Dawe Camcau. Saya bilang kayak gitu. Mau pakai yang mana Mbak? Oh nggak apa-apa, ya pakai WBTB aja, kata dia gitu. Saya itu dari lihatnya itu di WBTB Kak, di Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Itu semua yang udah terregister ada, mulai dari makanan, tarian, budaya, adat istiadat itu semua ada, pakaian juga ada. Itu ada Kak. Oke, makasih infonya kak. Oh, kok aku baru tahu juga nih. Iya, oke. Em, terus selain riset tadi ya, apa ya? Kebanyakan nih mitosnya nih Kak, menulis buku anak itu susah gitu. Nah, itu gimana Kak mematahkan mitos tersebut? Susah, memang susah sih. Justru karena susah itu kalau saya merasa tertantang untuk gitu ya terjun di dalamnya karena saya berpikir gini dia bisa kok saya nggak bisa gitu. Nah itu ilmunya yang saya kejar gitu. Jadi jangan ragu untuk investasi, mengikuti kelas gitu ya. Tentu dibarengin dengan banyak baca gitu, baik buku digital, buku fisik, video-video apa ya, read aloud yang di YouTube, buku-buku luar negeri itu saya malah lebih sering buku-buku luar negeri itu lihatnya di YouTube gitu kan. Picture book ini judulnya apa gitu, malah referensi dari sana itu banyak sekali gitu. Kemudian ya saya tetap nulis gitu. Jadi untuk mematahkan itu sulit enggaknya, ya saya tetap nulis gitu. Untuk tahu itu, jadi validasi saya, naskah saya bagus apa enggak, ya itu jawaban dari penerbit. Kalau mau saya ya, apalagi kalau misalnya kita ikut lomba, validasinya udah baik enggaknya ya lolos lomba gitu ya. Kalau saya sih ya gitu. Nah, setelah saya nulis ya tentunya ya.
ya kita upgrade ilmu tadi, kemudian nulis, terus kalau misalnya dibutuhkan tadi pembaca pertama, ya manfaatkan orang sekitar kita, lingkungan kita. Kebetulan anak di rumah udah gede kan ya, udah remaja, dia bisa komentar. Tuh malah kalau komentar jujur banget lagi. Lebih pedes ya. Ini aku nggak bisa bayangkan ini. Bisa nggak kata-katanya yang lebih jelas lagi? Iya, iya, iya. Yang Apa? mungkin kayak gini katanya gitu. Terus gini, "Ah, aku nggak suka. Kok dia dibuat itu sih mati di situ?" Misal itu kemarin pernah bikin novel gitu. Jangan yang itulah gitu, sedih katanya kayak gitu. Tapi harus ada dramanya ya. Jadi diskusinya itu seru kalau sama anak gitu kan. Tapi kalau sama teman juga boleh. Misalnya teman yang terpercaya ya, itu kita apa ya kayak membutuhkan pembaca pertama ya untuk naskah kita, atau malah penulis-penulis senior yang memang kita dekat gitu kan. Nah, minta tolong dibaca apa bolong-bolongnya di mana. Itu sih saya memanfaatkan teman-teman lingkungan saya untuk membaca naskah saya. Kalau sulit ya memang sulit sih Kak. Apalagi itu Oke. sulit di diri kita ya, tetapi jangan buat itu menjadi sulit terhenti gitu ya. Karena setelah keluar dari kita itu kan kesulitannya lebih banyak lagi Kak. Ya, betul. Jadi sulitnya itu jangan dibiarin, tapi Ya, dicari solusinya. betul. Baik, tadi ada kakak ikut kelas, banyak baca, nonton video read aloud, khususnya buku-buku luar negeri. Ini menarik sekali. Aku nggak kepikiran nih. Em, aku cuman kepikiran bahwa kemarin waktu ikut BBW itu lihatnya buku luar negeri itu yang bagus-bagus untuk picture booknya. Terus mendengar Kak Rida, wah iya juga ya, kenapa nggak lihat juga di YouTube gitu video-video read aloud-nya. Oke, tadi Kak bilang ada ikut kelas. Kak Lida tuh ikut kelas apa aja ya? Mana tahu kita semua juga bisa ikutan ya kan? Mengikuti Banyak. jejak Kak Lida banyak lah. Banyak, tapi memang ya dipilih-pilih. Misalnya kalau lagi kosong nih beneran, jadi kayak gelas kosong ya saya isi. Kemudian ada isi dompet juga ya saya ikut. Tapi kalau memang bener lagi jenuh atau apa ya saya berhenti gitu, nggak saya paksakan. Karena memang kalau udah jenuh dipaksa itu kan juga nggak baik ya. Ya Ya, nggak saya ambil keluar pun jeda. ide ya. Nah, saya ambil jeda sebentar ya gitu ya. Saya perbanyak baca-baca gitu. Saya berhenti nulis. Tapi banyak baca-baca tadi ya itu akan memantik ide-ide tadi. Begitu sih Kak. Kemudian ya rajin-rajin ini ya apa apa menyaring ide gitu ditulis di mungkin di bank naskah atau apa itu saya sukanya begitu Kak. Jadi misalnya oh kayaknya ini bagus deh pengen ditulis gitu kan. Tapi belum tahu nih mau dieksposisi jadi seperti apa ini ceritanya tapi tetap saya catat gitu. Karena itu nanti penting banget jadi bahan bakar kita ketika kita kehabisan ide. Oh, ide yang ini, cerita yang ini yang pernah aku tulis kayaknya cocok deh jadi cerita yang seperti ini gitu. Itu alhamdulillah ngebantu banget beberapa beberapa naskah saya justru dari itu gitu Kak. Kayak Impian Bola yang belum publish nih di CB gitu kan. Itu kan dari Kalimantan eh, dari apa? Suku suku Bugis ya, suku Bugis. Makassar deh, Makassar kok Kalimantan. Nah, itu juga dari lama saya taunya gitu kan pengen nulis kok kayaknya seru ya. Misalnya rumah kok dibawa dipanggul dipindahkan gitu sak rumah-rumahnya gitu. Orang pindah emang biasa bawa barang doang. Ini enggak sak Hmm. rumah-rumahnya diangkut gitu kan pindah gitu. Jadi saya catat. Nah, ternyata nyantolnya itu bisa dikembangkannya itu untuk tema apa tema iklim tadi gitu loh Kak. Jadi dia jadi yang dia mengalami menjadi saksi perubahan lingkungannya yang tadinya lingkungannya asri, kemudian jadi apa ya banjir, longsor dan dia terpaksa dipindah karena itu mau jadi apa banjir gitu ya lokasi dia tempat tinggalnya. Itu teasernya, teaser bukunya selanjutnya. Baik, baik. Jangan di-spill ya kan sampai endingnya Iya. berbahaya. Oke, sama deh kemarin dengan sarannya Kak Nia bahwa Hmm, kalau memang mau menulis cerita itu wajib punya buku saku yang jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau idenya keluar tuh terlalu jauh ntar kelupaan. Jadi jangan betul, jauh-jauh dari catatannya. Meskipun lagi nyuci ya, tuh lagi ngelamun tuh. Aduh, ada ide. betul. Tuh cepat-cepat ditulis, jangan nanti-nanti khawatir lupa. Oke, baik. Di sini ada Kak Vera, Kak Dia, Kak Risunati, ada Kak Fani. Ayo, ada yang mau bertanya atau open mic deh. Masa aku sama Kak Rida aja nih yang ngobrol. Kita nanti jadi kayak ibu-ibu
Ibu-ibu arisan nih berduaan aja ngobrol. Ayo Kada, mumpung Kak Ridanya lagi di sini. Aku Untuk belum lah. oh Kak Nita, silakan Kak Nita. Em, Selamat malam Kak Rida. Aku ketawa dulu pokoknya. Eh, Selamat untuk buku baru yang terus baru-baru. Pokoknya selama beberapa tahun nggak ketemu Zea, dia selalu ada buku baru gitu. Aku cuma sampai bimtek gitu ya. Selamat pokoknya. Eh Sebenarnya aku penasaran kan. Hmm, Kak Rida biasanya kan selalu angkat tema-tema kedaerahan. Tuh ada beberapa tuh buku, ada beberapa TBM di Aceh juga yang dapat kiriman buku ya dari CB. Yang kapan tuh, kapan lalu kita bahas lah ya di forumnya si Gupai Membaca. Itu juga mengangkat motif-motif batik ya, yang di Oh ya, Silent Book, yang yang Silent Book. bertualang ke kebun Ya, binatang. petualang ke kebun binatang. Kalau ini juga kan, itu kok bisa sih Kak kepikiran gitu loh. Baru kan risetnya tuh lumayan. Eh, karena semua penulis yang aku temui rata-rata tuh riset gitu kan. Nah, Hmm. budaya riset nih tuh awalnya tuh dapat dari mana gitu? Iya, Budaya riset. budaya riset lah. Budaya dicampur dengan riset gitu. Iya, karena kayak nggak mudah ya, apalagi mengangkat lokalitas yang bisa dibilang jauh dari Kak Rida nih. Kak Rida di Bandung, yang Kak angkat tuh Kalimantan, apa Hmm. tadi Makassar ya, Bugis dan lain sebagainya. Itu di mana tuh? Terus ini eh, nyambung juga dengan pertanyaan Kak nih ya, Kak, ada nggak tips dari Kakak untuk cari sudut pandang yang unik nih? Itu digabung aja ya. Kalau budaya, apa ya, budaya, kalau memang penulis itu tanpa disadari kan sehari-harinya memang riset ya. Secara nggak langsung, mau dia mau mengamati secara langsung, atau dia baca-baca apa artikel gitu ya, website-website gitu. Karena dia pemah gitu ya. Biasanya kan senang yang berbau-berbau khasnya Nusantara ya, Indonesia gitu ya. Jadi waktu yang kalau bertualang itu malah itu memang saya kayak kebanyakan apa ya, dapat revisinya itu rombak total. Kalau saya saya buka sedikit ya, itu juga rombak total banget itu malahan. Tadinya itu hewannya peternakan. Rupanya hewan kebun binatang yang keluar kan jadinya. Nah itu lebih parah lagi, udah jadi loh itu gambarnya dan udah ada warnanya. Makanya saya punya dua versi itu buku itu. Ada yang dia versinya apa namanya, kambing, domba, gitu, sapi, warna-warni. Dilalak jadinya hewan-hewan yang itu karena mentor Mas Randy mintanya diganti jadi hewan-hewan Indonesia gitu, endemik. Jadi Ini endemik. secara nggak langsung mengenalkan hewan-hewannya Indonesia. Nah, karena tadi tadi ada Indonesianya tadi, saya kepikiran ya hewannya itu diberi detail-detail motif batik tadi gitu. Karena saya lihat Kak Rika itu kan ilustrator buku bertualang itu yang sebelumnya dari versi pertamanya itu kan memang apa ya, kulitnya si hewan-hewan itu digambarin dia tah bunga, gambar apa gitu. Nah, itu saya manfaatkan, saya ganti jadi motif batik. Makanya si badak motif batik parang, kemudian apa itu ya motif batik yang dari daerah-daerah itu. Jadi saya minta diganti gitu, ada motif apa kaungan gitu ya. Gitu, Kak. Jadi risetnya ya tetap saya cari-cari di internet lah, banyak-banyak riset di internet, kemudian memanfaatkan tadi WBTB gitu. Kalau hewan-hewan ya memang sejauh ini sih kayaknya saya kebanyakan dapat hewan endemik. Alhamdulillahnya jadinya kayaknya yang udah riset itu saya buka lagi, jadi nggak terlalu susah ya menurut saya gitu, karena itu lagi hewannya gitu. Tinggal makna yang diganti jadi tokoh utamanya. Begitu Kak Anita. Semoga menjawab Kak Nit. Kasih Kemudian, banyak, menjawab banget. Ya ditunggu bukunya Kak Nita dan karyanya. Udah Aduh, sekamar sama penulisnya kok. itu ya jangan. Kami kami beda ini soalnya, beda alam. beda lah. Aduh, Masya Allah. memang kalau sama Kak Dita ketawa aja kalau sekamar, aduh nggak habis-habis dah. Kita ketemu itu tahun kemarin loh Kak.
Iya, 2025 kan? iya Bukan waktu iklim. tahun lalu. Iklim. Bedanya kamu lulus ininya, Mbak. Bukunya aku enggak. Ya Naskahnya. kan? Ya Beda, nggak apa-apa. beda bulan, beda Nextnya alam. lulus ya, amin. Amin. Coba Aku lagi Kak manusia Nita. bimtek pokoknya. Pokoknya harus ada karya lah. Pokoknya ya kan titik ya. Aku sumpah ya ada karya deh. Amin, amin, Oke, amin. amin. Kemudian Nah, yang dari Kania ya. ya tentang sudut pandang nih Kak. Nah, ini memang salah satu apa ya, tip ya, tip yang benar bisa digali oleh penulis. Kenapa? Karena kalau tema yang sama gitu kan pasti ya udah ada lah gitu. Semua ide itu kan udah dituliskan oleh para penulis ya di dunia. Ya, nah, cobalah dengan tema yang sama, tetapi ya dari sudut pandang tadi, diutak-atik gitu. Misalnya kalau yang tadi impian bola itu, sudut pandangnya malah rumah berkaki tadi, rumah kayu tadi gitu. Nah, kalau misalnya ternyata, kalau misalnya dia anak yang melihat gitu kan ya udah udah klise banget ya, Biasa. udah Ha-ha. sering, iya dia mengamati si anak gitu. Nah, ini ternyata si rumah itu dia pasif, tidak bisa berpindah tanpa bantuan orang lain, tapi dia bisa mengamati kan, dia dikasih mata gitu kan, dikasih emosi-emosi juga, dia jadi benar-benar pengamat dari lingkungannya. Tadi lingkungannya asri, anak-anak dilihatnya seneng main, dilalah kok banyak kendaraan lewat besar-besar, debu juga terbangan gitu, jadi anak-anak itu pada terganggu gitu. Nah, jadi saya mencoba, memang salah satu itunya sudut pandang tadi mainkan aja gitu, entah itu benda-benda mati ataupun apa ya, tokoh-tokoh yang kita ciptakan sendiri gitu tuh. Saya banyak belajar dari ya itu buku-buku fisik atau buku-buku digital yang read aloud tadi tuh ya saya cari tahu gitu loh. Kalau ketemu saya cari gitu read aloud-nya di YouTube tadi. Jadi kalau saya lihat malah buku luar itu banyak sekali sudut pandangnya itu yang bukan manusia gitu. Entah itu vampir, hantu gitu, apa ghost dinner gitu, mata apa ya, makan malam hantu. Jadi lucu banget yang itu tuh. Jadi hantunya itu temanya warna gitu, setiap makan gitu kayak hantu Casper itu dia makan jus bayam jadi hijau gitu. Itu kan lucu ya. Sudut pandang di luar negeri itu liar-liar banget gitu, makanya saya senang bagiannya read lot dari luar gitu. Ketika kita klik satu judul kan itu otomatis ada referensi yang lainnya gitu, yang unik-unik tuh pada keluar itu. Nah, saya liatin yang sudut pandangnya yang tadi ya, raksasa, kemudian ya mulai dari serangga lah apa itu banyak banget referensinya. Tapi di Indonesia di buku-buku Sibi juga banyak kok yang dia udah sudut pandangnya tuh bukan lagi manusia kayak Rob and Bob itu kan, Ya, air Rob sama kulkas itu kan lucu ya banget yang benar-benar. perpaduan antara dua itu gitu. Dua Kemudian benda. ada juga yang kulkas ya, yang tahun 2024 itu CB yang kulkas juga dia diisi segala macam, jadi kulkasnya meleleh, rusak gitu juga. Banyak sih kalau saya lihat udah berani ya penulis Indonesia untuk mengganti sudut pandang itu, malah menurut saya jadi lebih unik. Jadi ceritanya kan jadi lebih beda ya walaupun dengan tema yang sama. Ayo, ayo Nia, kita ciptakan cerita-cerita yang unik dari sudut pandang yang unik tadi. Begitu kan ya, seru banget ya. Berarti harus berani bermain di sudut pandang ya kan ya. Kak Iya, Aridan. Sama tadi sore itu aku ada ikutin webinarnya Kang Iwok. Tuh Kang Iwok hmm, bilang bahwa yang tadi siang ya. "Ah, ah, selain berani bermain sudut pandang, penulis itu juga harus berani eh, menguatkan karakter tokohnya gitu. Jadi tadi Kang Iwak mengangkat karakter tokoh yang udah legend banget ya, 70 terjemahan seluruh dunia yaitu si Pipit Long Long Oh, Shock long itu. shock itu ya. Iya, itu dia. Aku juga baru tahu dari Kang Iwak. Nanti aku cari tahu deh Hmm. seperti apa ceritanya. Gitu. Semoga menjawab ya Kania. Oke, ada lagi. Sudah jam setengah 9 nih. Gimana Kanita? Ih, mau dong ada yang apa namanya open mic selain Kanita tadi. Mungkin ada Kak Vera, Kak Dia, Kak Lisunati, Kak Amanda, Kak Fani, Kak Rahmania Rahman. Ada? Ada. Oke, sambil menunggu. Satu lagi nih Kak. Untuk penulis favorit Kak Rida ini siapa aja nih? Mana Oh, tahu kita juga bisa ngikutin jejak
penulis favorit Kak nih, Kak Rida? Yang buku cerita anak atau apa? Ya boleh buku cerita anak. Siapa ya yang paling tenar sekarang mah Mas Nur Hadi Oh, ya. Nur Hadi ya. Ya, Dengan saya senang Pangeran karya-karya Mas Nur Katak yang Hadi. boketek itu ya. Ya, dia selalu bereksperimen cerita-cerita yang ya menurut kita yang nggak awam ya, yang aneh-aneh, tapi ternyata dihasilkan menjadi cerita yang bagus gitu ya. Itu Mas Nur Hadi. Kemudian kalau yang luar itu saya suka Beatrix Potter gitu, Peter Rabbit dan buku-buku yang lain itu Kak. Terus ada lagi itu siapa ya? Yang apa yang orang Jepang itu loh Kak, aku lupa lagi namanya ya. Aduh, siapa yang lupa? Yang dia suka yang pakai baju terus sangkut itu loh, yang stuck Yang ya, siapa? judulnya stuck bukunya. Coba aku cari dulu. Aku lupa. Oh, taunya Toto-chan. Ah, Toto-chan juga iya, Tapi Toto-chan. itu judul bukunya, penulisnya sampai lupa. Tadi ada Better Rabbit ya Kak, lalu Kang Nur Hadi ya. Oke. Picture book stuck itu yang ini siapa ya nulis ya, aduh aku lupa. Kan yang dari Jepang yang dia anak kecilnya tuh tersangkut itu loh Kak, sangkut pakai baju, pakai singlet apa baju baju itu sangkut itu. Ya, iya ya, unik sekali. Bagaimana kalau aku selamanya begini, terus aku ini, terus gitu bajunya sangkut. Lucu banget itu. Aduh, siapa Berarti ya? Banyak. berarti Siapa? pembaca Malah menikmati lupa. overthinkingnya anak kecil itu Iya, ya. itu keren. Dan itu judulnya banyak banget itu. Dia punya karet juga ada gitu. Nah, kalau karetnya aku buat jadi kayak gini, itu tuh bagus banget intinya dia, apa imajinasi dia. Aduh, siapa namanya? Oke, nanti kalau udah ingat bagi informasinya Kak. Oke, Nah, sip sambil mencari nih. Oh ya teman-teman hmm. boleh isi absennya ya kalau berkenan karena nanti ada sertifikat ya Kak Nita ya. Terus ini Oh, sambil Kak Rida mencari dari Kak Nia lagi untuk ilustrasi bagaimana tip kerjasama dengan ilustrator Kak. oh, kerjasama dengan ilustrator. Oh, yang tadi Kak, itu yang dari Jepang itu Shinsuke Yoshitake. Aku lupa Oke, tuh. Shinsuke. Shinsuke Yoshitake lucu itu. Oke, wah nambah referensi nih kita. Masya Allah, makasih Kak Shinsuka Mm-mm. ya. Oke, Shinsuke saya catat. Yoshitake itu aku tuliskan di itu Kak. Itu tuh ilustrasi bagaimana tip kerjasama dengan ilustrator. Nah kalau penerbit besar, nah contohnya dari Mijan ini Kak, kita benar-benar angkat tangan sama ilustrator. Jadi kita terima bersih Kak. Dimulai dari kita udah revisi udah tahu-tahu udah jadi aja gitu lah ininya gambarnya, jadi mereka yang semua handle, jadi kita nggak bypass gitu dengan ilustrator gitu loh Kak. Jadi mereka kan punya art art dir ya, punya layouter juga, punya apa, jadi mereka si ilustrator yang komunikasi dengan penerbit, jadi penulis tidak bypass gitu ya untuk komunikasi, tidak, malah nggak sekalipun nggak pernah komunikasi tentang naskah sama Kak Puri pada saat itu. Jadi benar-benar penerbit yang berkomunikasi dengan si ilustratornya. Beda sama kalau kita itu ya apa sayembara ya Kak gitu. Misalnya kayak GLN kan ya kita sendiri yang collab, kita yang ajak, justru kita yang mengarahkan si ilustrator ya. Kita kerjasama gitu lah kan. Nah, itu beda banget sama penerbit yang kalau misalnya buku-buku yang dari penerbit. Jadi benar-benar penerbit yang handle, yang urus sama ilustrator. Jadi penulisnya mah udah terima bersih, Kak. Tinggal udah cantik, udah jadi bukunya. Gitu Kak Nia. Seperti itu. Memang enaknya kalau udah dapat tawaran dari editor, kayaknya kita memang terima bersih deh. Kecuali Mm-mm. memang yang GLN itu ya, mesti menghunting cari ilustrator. Waktu GLN seperti apa pengalaman kakak mencari ilustrator Kak Rida? Oh, itu kan tahun 2024 ya. Itu benar-benar apa ya perdana saya loh Kak ikut GLN, dan benar-benar saya pertama kali cari ilustrator itu sampai ilustrator yang keberapa ya, sampai lupa lah, pokoknya lebih dari tiga lah. Yang pertama ada yang dia udah penuh, kemudian ada yang sampelnya minta bayar, ya nggak apa-apa sih minta bayar sebenarnya, cuma kan saya masih mengandalkan yang
yang mau apa ya, mau berjuang sama-sama gitu ya. Iya, betul. Ya sampelnya gratis dulu bisa enggak gitu. Nah, alhamdulillah rupanya yang kemarin GLN 2024 itu ternyata ilustratornya tuh tinggal di daerah yang sama dengan mertua saya. Nah, makanya saya juga kaget. Akhirnya ya setelah GLN selesai, saya sempat ketemu sama dia gitu kan, sama-sama dari Jawa Tengah ternyata. Masya Allah, rezeki sekali nggak jauh-jauh tetangga ya. Itu tanggal ternyata makanya. Masya Allah. Tapi harus melewati yang tadi dulu ya Kak ya. Yang udah penuh ada yang minta bayar dulu Ya, di awal. jadi ada pengalamannya sedikit lah ya, ada sulit-sulitnya sedikit. Masya Allah. Ya semoga eh, target aku juga tuh GLM, Masya Allah. Udah ada. Ya, amin, amin. Amin. Makanya menyerap ilmu dari banyak narasumber. Dari Kak Nia, dari Kak Rida. Masya Allah. Oke, sepertinya kalau memang udah tidak ada yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman, eh, kita akan cukupkan dulu. Nah, buat Kak Rida ada nggak closing statement biar kita nih semangatnya makin membara setelah ini untuk menjadi penulis buku anak khususnya. Ya, closingnya ya. Bagi saya menulis itu bukan hanya menyampaikan informasi gitu ya. Nah, saya juga apa ya, menurut saya ya, teman-teman juga harusnya seperti itu. Kenapa? Karena penulis itu bukan hanya menyampaikan informasi, ternyata kita punya misi penting gitu loh, mencerdaskan anak bangsa gitu. Bukan hanya wah banget tapi ya Iya, iya, iming-imingnya iya. gitu ya. Nah, sama kayak apa ya Ustadz dai gitu yang dia kemana-mana itu menyampaikan dakwahnya melalui kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi kalau penulis dakwahnya melalui tulisan itu sih kalau ada saya ya. Jadi eh, tidak bukan hanya harus yang naskah itu jadi diterbitkan enggak gitu. Ya terus aja nulis gitu. Kita nggak tahu mana naskah kita yang ternyata diterima penerbit begitu. Kalau saya sih tetap kalau saya lagi penuh ya saya jeda gitu. Tapi ya walaupun kalau saya sih sebenarnya lebih banyak jedanya ya daripada nulisnya. Lebih banyak rebahannya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting ya karena menulis itu pengennya menyenangkan gitu. Biar hasilnya juga bisa membuat orang banyak menyenangkan gitu ya. Penulisnya harus senang dulu dalam menulisnya gitu sih kalau saya. Gitu kan Oke. Nurul? Iya, Masya Allah, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan virtual buat Kak Rida. Luar biasa malam ini. Penulis itu berdakwah lewat pena, kemudian teruslah menulis, yang seperti yang tadi di awal. Tulis, kirim, lupakan. Gitu. Hmm. Dan bersiap untuk menerima penolakan. Itu yang paling penting ya Kak Rida ya. Jangan nanti udah ditolak, habis itu nggak nulis-nulis. Itu jangan. Oke, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Nah, Kak Rita ada yang mau disampaikan dari Forum TBM Provinsi Aceh? Kami masih standby nggak? Kak Ami ada? Ada Kak. Nah, itu Oke, silakan. silakan Kak Ami. Oh saya nih. Ya, Assalamualaikum. Senang sekali. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali tadi rasanya mendengar Kak Rida Ya, perjalanannya hingga kemudian karya-karyanya dan kami di Forum TBM Aceh juga dan saya semua peserta belajar hari ini ya Kak Nurul ya. Bagaimana bukan sekadar proses kreatif di balik sebuah buku, tapi bagaimana perjuangan seorang penulis yang konsisten hingga terus berkarya. Dan ya proses kreatifnya kita dengar, tantangannya juga kita dengar, bahkan tips-tipsnya kita dengar. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Rida dan di sini juga di kami di Forum TBM memang mendorong para pegiat taman baca pada khususnya dan pegiat literasi pada umumnya di Aceh untuk bagaimana banyak sebenarnya ide-ide yang kadang muncul tapi kemudian ada rasa malas, ada rasa takut memulai,
Sehingga sebenarnya banyak kesempatan yang kemudian terlewatkan. Jadi bincang literasi ini jadi salah satu momen bulanan di Forum TBM untuk menyediakan ruang-ruang untuk belajar bersama. Dan senang sekali Kak Rida, Kak Nurul memfasilitasi kami dan semua yang hadir pada Sama-sama. malam ini. Terima kasih banyak. Dan semoga jangan bosan-bosan diundang sama Kak Nita ya, karena Kak Nita ini koordinator programnya PW Forum TBM Aceh yang tiada henti memikirkan apalagi nih program yang bisa dilakukan untuk bisa mendorong pegiat TBM apapun terkait intinya bagaimana literasi di Aceh bisa berkembang. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di Forum TBM Aceh mengucapkan terima kasih ya untuk sesi malam ini yang sungguh inspiratif. Sama-sama Kak Nia. Terima Iya, kasih juga. saya kembalikan ke Alhamdulillah. Kanu. Baik. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, mari kita foto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya jika memungkinkan, jika tidak juga nggak apa-apa. Ini siapa yang mau ngambil, Kak Anita atau diriku? Boleh Kak, dua-dua ambil. Oh Tapi ya, ini yuk, untuk ini. jaga-jaga ya. Oke, mana nih? Oke, sip. Oke, pertama kita gaya literasi dulu ya. Yuk, satu. Ini nggak ada lagi yang mau buka kamera ya. Oke, satu, dua, tiga, literasi. Sip. Ntar ya, aku save dulu. Mau turunkan tangannya juga nggak apa-apa, boleh. Sebentar, sebentar kita save-kan dulu ini. Oke, bentar ya. Nah, ini save. Oke, save. Kak Nati baru gabung tuh. Maksudnya kameranya baru Kak Dula mungkin Kak. Oh iya, jadi mau kita oke sip, ntar ya aku simpan dulu yang ini. Eh, oke, kita ulang lagi ya. Oke, bentar. Bentar. Oke. Oh, sip, Kak Aman. Oh, udah mulai rame. Baik, kita ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Sip. Alhamdulillah. Kita screenshot, kita simpan dulu. Oke, Alhamdulillah terima kasih banyak untuk Karida, lalu Forum eh, TBM Provinsi Aceh em, atas atas ilmunya yang luar biasa ya Karida, Masya Allah. Semoga laris manis bukunya. Yang mau pesan silahkan langsung boleh ke Karida, juga bisa lewat online shop dari Mizannya juga bisa. Kemudian di toko-toko buku ya, toko-toko buku Gramedia juga bisa seperti itu. Biar tadinya 700 habis ya kak ya. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah semoga semangat literasi ini terus menyala ya di TB-TBM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh. Saya Nurul Fauzia pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di agenda Forum TBM Aceh berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.